anak-anak dengan batuk pilek, sebaiknya segera periksakan ya sebelum terjadi komplikasi ke telinganya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang mempunyai inovasi pelayanan yaitu talk show Humas Menyapa, di mana dokter spesialis dan subspesialis memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Semoga dengan adanya acara talk show Humas Menyapa Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Dr. Purnaning Wahyu, SP, THTKL. Dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala dan leher RSUD Jombang. Membahas tentang otitis media akut. RSUD Jombang, kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Gianna Proyoga dalam acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Tentunya kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Purnaning Wahyu, spesialis THTKL di Poli THT RSUD Kabupaten Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini, kita akan membahas tentang OMA atau otitis media akut. Sebelum kita membahas tuntas topik itu, kita sapa dulu beliau. Selamat siang, Dr. Nani. Selamat siang, Mbak. Mbak Dok. Mbak Kisah ya, Mbak siapa? Iya. Ya. Bagaimana Dok? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Sepertinya perdana Dok ya mengisi acara ini. Iya. Atau sudah pernah Dok? Baru pertama. Baru pertama ini. Sebenarnya terima kasih Dok karena sudah menyediakan waktunya untuk acara kami ya. Dokter, seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa kita kali ini akan membahas tentang OMA atau otitis media akut. Nah, mungkin bisa dijelaskan sih Dok, apa sih sebenarnya OMA itu? Jadi OMA itu adalah peradangan atau infeksi pada telinga tengah ya. Sebagian atau seluruh telinga tengah, kemudian mengenai tuba eustachius juga, antromastoid dan juga mastoidnya sendiri gitu ya. Jadi saya menyebutkan telinga tengah di sini karena telinga itu dibagi ada telinga luar, ada telinga tengah, ada telinga dalam. Kalau telinga luar itu yang telinga, daun telinga itu telinga luarnya Pak Kisah ya. Sama membran timpani itu telinga luar. Kalau telinga tengah itu ya di dalamnya itu. Atau ada tulang-tulang pendengaran, ada tuba eustachius dan sebagainya ya. Kalau telinga dalam itu dalamnya itu. Di situ ada keseimbangan, kemudian ada cochlea atau rumah siput. Jadi yang kita bahas sekarang adalah yang telinga tengah. Infeksi pada telinga tengah dan akut ya Mbak ya, akut nih. Berarti intinya OMA peradangan akut pada telinga tengah. Nah, untuk penderita OMA sendiri atau otitis media akut ini paling sering diderita oleh usia berapa ya Dok ya? Jadi OMA itu paling sering diderita oleh anak-anak ya. Anak-anak itu yang paling sering itu kurang dari 7 tahun. Tapi yang paling sering sekitar 6 sampai 24 bulan itu paling sering kalau menurut penelitian gitu ya. Nah, itu dikarenakan pada anak-anak itu tuba eustachius itu datar, lebih pendek, kemudian dia lebih horizontal. Sehingga dia gampang sekali. Jadi yang disebut dengan tuba eustachius itu saluran yang menghubungkan antara hidung, tenggorok dengan telinga tengah. Itu ada saluran penghubungnya, itu yang disebut dengan tuba eustachius gitu ya. Kalau pada anak-anak dia posisinya horizontal ya Mbak ya. Jadi misalkan dia ada infeksi di hidung, dia gampang sekali masuk ke telinga tengah gitu ya. Kalau pada dewasa dia sudah vertikal. Makanya pada anak-anak misalkan menyusu gitu ya, kemudian tersedak lewat hidung, ya dia gampang sekali masuk ke telinga tengahnya, karena posisinya dia horizontal. Kalau vertikal dia kan lebih sulit gitu ya, masuknya ke telinga tengah. Makanya itu
pada anak-anak lebih sering. Berarti tidak menutup kemungkinan pada orang dewasa juga bisa juga ya? Bisa juga. Ya. Nah, untuk penyebab dari OMA sendiri ini dikarenakan apa ya, Dok ya? Paling sering disebabkan oleh virus dan bakteri. Jadi awalnya itu oleh ISPA, infeksi saluran pernapasan atas ya. Itu penyebabnya virus ya. Kemudian karena infeksi virus itu dia terjadi inflamasi. Virus itu apa aja? Banyak ya. Bisa adenovirus, rhinovirus, influenza virus ya. Kalau bakteri apa? Ada Streptococcus pneumoniae, ada Staphylococcus aureus dan sebagainya. Nah, Dok, mungkin bisa dijelaskan juga untuk stadium OMA ini berdasarkan tingkat derajatnya terbagi. Jadi sebetulnya bukan tingkat derajatnya ya, stadium itu berhubungan dengan patogenesa. Patogenesa terjadinya OMA gitu ya. Pertama dia kan habis ISPA tadi ya, kemudian dia terjadi terjadi inflamasi oleh infeksi tadi, terjadi inflamasi. Akibatnya apa? Akibatnya saluran napas atas termasuk tuba eustachius juga mengalami inflamasi di situ. Kalau tuba eustachius itu inflamasi, maka akan menyebabkan obstruksi atau sumbatan pada tuba eustachius ya. Terjadilah gangguan ventilasi di telinga tengahnya. Jadi tekanan oksigen di telinga tengah itu akan turun gitu ya. Akan ada tekanan menurun gitu ya. Akibatnya apa? Kalau dia turun sampai terjadi vakum pada telinga tengah, maka akan terjadi retraksi pada gendang telinganya. Jadi gendang telinga itu tertarik ke dalam, itu namanya retraksi. Nah, itu yang stadium pertama ya. Kemudian setelah terjadi retraksi vakum tadi, ya terjadi inflamasi. Ya, bisa karena peradangan virus tadi terjadi inflamasi sehingga terjadi peradangan pada semua telinga tengah, pelebaran pembuluh-pembuluh darah sehingga di membranan timpani itu tampak hiperemi sekali, tampak merah gitu ya. Hiperemi pada membran timpaninya. Itu adalah stadium hiperemi. Kemudian fase selanjutnya ya, setelah dia terjadi hiperemi, vasodilatasi, terjadilah transudasi cairan. Ya, pengeluaran cairan di dalam telinga tengah itu namanya transudasi cairan ya. Nah, di situ akan terjadi sekunder infeksi oleh bakteri-bakteri. Yang tadi ya, inflamasi oleh virus, lama-lama terjadi kolonisasi kuman, terjadilah sekunder infeksi oleh bakteri. Sehingga cairan yang tadinya encer di dalam telinga tengah, dia akan lama-lama menjadi kental. Ya, kalau cairannya menjadi kental, tekanan di dalam telinga tengah itu akan sangat tinggi, akan meningkat. Itulah yang disebut dengan stadium supurasi. Ya. Pada stadium itu nyeri sangat hebat ya Mbak ya. Nyerinya sangat hebat sekali sehingga pada anak-anak itu dia bisa panas tinggi, pada bayi-bayi itu bisa kejang juga karena yang nyeri yang hebat itu ya. Kemudian stadium selanjutnya adalah stadium perforasi. Stadium perforasi itu terjadi kalau tekanannya semakin meningkat sehingga terjadilah iskemia, akhirnya terjadilah nekrosis pada gendang telinga. Jadi gendang telinganya terjadi nekrosis, terjadi ruptur gitu ya. Kalau orang Jawa bilang pecah gitu ya, gendang telinganya pecah sehingga dia lubang. Tekanan yang meningkat dari dalam tadi karena lubang dia keluar ya. Jadi cairan-cairan yang kenal tadi keluar ke liang telinga. Dan kalau dia sudah keluar cairan, dia nyerinya akan berkurang karena tekanannya akan berkurang ya. Jadi yang semula dia panas tinggi, panasnya mulai turun, nyerinya semakin menurun, mereda ya, tapi gendangannya lubang gitu ya, dan masih ada infeksi di situ ya. Kemudian kalau dia diterapi, diobati dengan baik atau daya tahan tubuhnya baik,
dia akan terjadilah stadium resolusi, stadium perbaikan, ya, penyembuhan gitu ya. Itu adalah stadium-stadium daripada otitis media. Ada 5 stadium. Nah, dokter, untuk tanda-tanda atau gejala klinis bagi penderita atau anak-anak yang menderita OMA ini, apa dok, selain demam tinggi itu? Jadi begini, gejala klinisnya juga bervariasi ya. Kalau misalkan dia masih stadium retraksi, itu kadang dia hanya mengeluh grebek-grebek gitu ya, grebek-grebek, kemudian berdengung telinganya, ya ada yang seperti itu. Kemudian dia stadium hiperemi tadi mulai dia nyeri ya. Kemudian stadium supurasi itu nyerinya sangat hebat gitu ya. Pada bayi dan anak bisa kejang. Sampai dia demam tinggi sampai kejang itu bisa. Dan pendengaran turun, biasanya pendengaran turun gitu ya. Ini yang di stadium supurasi ya dok ya? Ya itu, jadi kalau kita bicara keluhan pasien itu bervariasi gitu ya. Variasinya antara itu, jadi tidak stadium tertentu. Tapi yang menonjol di sini kalau stadium supurasi itu biasanya nyerinya paling hebat di situ. Stadium lainnya bisa nyeri, tapi tidak sehebat stadium supurasi. Nah, dokter, apakah ada pemeriksaan penunjang lain untuk mendeteksi seseorang tergejala OMA ini, dok? Pemeriksaan penunjang tidak ada ya. Jadi dari anamnesis, dari keluhan pasien, kemudian dari pemeriksaan telinga dengan otoskopi aja kita bisa langsung mendiagnosa. Berarti untuk tata laksananya tadi dengan itu tadi ya dokter ya, untuk apa? Untuk tata laksana bagi penderita OMA-nya. Tata laksananya ya. Jadi kalau misalkan dia di stadium awal masih tuba oklusi ya, jadi masih sumbatan inflamasi tadi ya, masih sumbatan di tuba eustafis saja, kita bisa ngasihkan dekongestan. Dekongestan itu kalau kita orang umum gitu obat pilek kayak gitu ya, itu mengandung dekongestan. Itu bisa dikasihkan tetes hidung, bisa diteteskan, bisa berupa oral. Oral itu yang diminum gitu ya. Itu yang utama itu. Kemudian nanti misalkan dia sudah stadium hiperemi, kita bisa nambahkan antibiotik, ada nyerinya kita tambahkan analgetik gitu ya. Kalau stadium supurasi, di mana dia kondisinya tekanannya sangat tinggi di dalam kafum timpani sehingga gendangannya menonjol, Mbak. Kalau seperti itu, kalau kita lihat dengan otoskop itu gendangannya sangat bengkak dan menonjol ya. Itu selain kita ngasih semua itu, kita bantu dengan miringotomi. Miringotomi itu adalah membuat insisi, melubangi sedikit gendang telinganya sehingga cairannya bisa keluar. Jadi untuk mengurangi tekanan yang sangat tinggi. Nyeri tadi yang iya. Jadi apa keuntungannya kalau kita bisa melakukan miringotomi? Keuntungannya dia tidak perforasi spontan. Kalau perforasi spontan otomatis kan lubangnya besar ya. Kalau kita lakukan miringotomi itu lubangnya tidak sebesar kalau dia perforasi spontan. Dan mempercepat fase nyerinya tadi ya. Tekanan yang tinggi itu dipercepat dengan membuat lubang tadi. Itu bagi yang kooperatif gitu ya. Nah, dokter, yang ini saya tanyakan juga, apakah otitis media akut ini bisa disembuhkan atau mungkin ada kemungkinan ini ada kemungkinan untuk kambuh lagi suatu saat? Ya. Jadi kalau disembuhkan bisa, sangat bisa disembuhkan, asalkan ditangani dengan baik gitu ya. Penata laksananya benar juga ya. Penata laksananya dengan benar. Jadi misalkan pilek hendaknya dibelikan obat di toko gitu ya. Nah itu pasti sembuhnya kurang sempurna. Misalkan dia membaik tapi dia tidak sempurna gitu ya. Kemudian kalau misalkan dia sudah sembuh, apakah dia bisa berulang? Sangat bisa. Makanya pada anak-anak yang batuk pilek itu memang harus segera diobati biar dia tidak komplikasi ke telinganya, otitis media gitu ya. Harus segera diterapi dengan benar gitu ya. Nah, dokter, yang terakhir yang ingin saya tanyakan juga, untuk saat ini sudah berapa kasus OMA yang ditangani di Poli HT, dan untuk kunjungan pasiennya per hari di Poli HT di RSUD Jombang ini sudah mencapai berapa, dok ya?
Banyak juga nih. Kalau kasus oma itu paling banyak di Poli THT kasusnya oma, apalagi sekarang ini ya kusum flu ya, batuk pilek dan sebagainya. Itu sebagian besar ya pasien dengan oma itu banyak yang ada yang keluhannya keluar cairan dari telinga, ada yang masih nyeri telinga, ada yang enggak denger gitu. Kalau kita periksa ternyata semua sebagian besar oma, apalagi kalau ada batuk pilek gitu ya, nggak bisa menghitung ya, hampir kalau sehari itu bagian banyaknya 60% dari pasien-pasien itu kebanyakan oma, menderita oma ya dok. Dan untuk kunjungan perharinya berapa dok ya untuk pasien? Kalau di Poli THT kunjungan perharinya sekitar 20 sampai 25, 15 sampai 25. Untuk saat ini dokter yang menangani di Poli THT ada dokter Naning dan ada dua ya, dokter, dokter Naning dan dokter Ki Hasanto. Dokter, untuk layanan unggulan sendiri di Poli THT ini apa dok ya, yang mungkin bisa diketahui oleh masyarakat luar? Jadi di Poli THT itu selain kita melakukan pemeriksaan THT ya, keluhan-keluhan penyakit THT, di situ juga ada audiometri. Audiometri itu untuk melakukan tes pendengaran ya. Jadi pasien-pasien dengan gangguan pendengaran, kita bisa melihat gangguan pendengarannya derajat beratnya seberapa. Itu dengan audiometri. Tapi yang kita ada masih untuk dewasa, untuk bayi dan anak-anak kita masih belum, karena sulit ya untuk tes pendengaran bayi dan anak-anak itu harus ada tempat khusus, harus ada petugas yang khusus dan terlatih, harus ada ruang kedap yang benar-benar kedap gitu ya. Kemudian juga alatnya juga ya banyak bermacam-macam ya, insya Allah resolusi ya. Untuk Poli THT ya. Kemudian di Poli THT ada endoskopi. Endoskopi itu kita bisa melihat, kalau orang awam kita nanti lihat hidungnya ya, dalamnya hidung dengan endoskopi. Seperti kita kamera ya, dalamnya hidung itu ada apa aja, di nasofaringnya ada apa, itu dengan endoskopi. Atau di dalam telinganya kita bisa melihat gendang telinganya dengan endoskopi. Dengan endoskopi yang kita punya gitu ya. Jadi akan lebih jelas lagi. Jadi biasanya pasien-pasien itu kan nggak percaya, kok gendang telinga saya lubang ya dok, bener tak? Nah kita endoskopi, kita tunjukkan ini loh, kelihatan. Jadi di situ akan kelihatan seperti di foto gitu ya, sehingga kelihatan jelas. Ini gendangannya lubang, nanti kita jelaskan ke pasien. Baik. Kemudian yang terakhir kita punya VOL. VOL itu fiber optic laryngoskop ya. Fiber optic laryngoskop itu untuk melihat pita suara ya. Jadi endoskopi tapi yang fiber ya, fiber. Kita bisa melihat pita suara kita dengan VOL tadi. Jadi itu alatnya lewat hidung, kita masukkan lewat hidung, kemudian masuk ke tenggorok. Dari situ kita bisa melihat pita suaranya. Contohnya pada pasien-pasien dengan keluhan suara serak gitu ya, itu kita lihat dengan VOL apakah ada vokal nodul. Vokal nodul itu ada benjolan di pita suaranya ya. Kemudian apakah ada tumor di pita suara, apakah ada kanker gitu ya, itu bisa kelihatan dengan deteksi ya dok ya, untuk mendeteksi. Baik, matur nuwun sangat dok. Mungkin sebelum acara ini kita tutup, ada pesan atau kesan yang ingin jenengan sampaikan kepada masyarakat di luar sana, monggo silakan. Pesan saya ini ya, pada sekarang ini banyak sekali kasus-kasus dengan batuk pilek, dengan anak-anak dengan batuk pilek. Sebaiknya segera periksakan ya sebelum terjadi komplikasi ke telinganya. Jangan dihiraukan. Kalau misalkan ada keluhan di telinga, jangan dianggap remeh ya, karena dia bisa menyebabkan komplikasi ke tempat lain. Contohnya bisa ke otak, bisa terjadi meningitis gitu ya. Kemudian bisa terjadi labirintitis ya, ke telinga bagian dalam. Kemudian bisa terjadi juga facial paralysis gitu ya, terjadi gangguan lumpuhnya saraf wajah. Itu komplikasi-komplikasi yang terjadi pada oma, beberapa komplikasi. Tapi komplikasi yang lain kan banyak ya. Karena kenapa harus waspada? Kalau oma itu
telinga itu letaknya kan di kepala ya, itu di dekat otak dan organ-organ yang penting di kepala. Makanya jangan diremehkan ya. Bang menyapa saudara yang mengalami keluhan di telinga, monggo poli THT di RSUD Jombang. Tentunya polinya bukanya dari hari Senin sampai dengan Jumat ya dokter ya. Sabtu Minggu libur rehat dokternya. Ya. Baik dokter Naning, terima kasih sebelumnya sudah bersedia hadir di acara kita. Sama-sama. Semoga apa yang jenengan sampaikan ini mengedukatif kita semua, menginformasi kita semua. Amin. Mungkin selanjutnya bisa hadir di sini lagi ya dok ya, dengan tema dan topik yang berbeda. Insyaallah. Ya. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa, cukup sekian acara kita hari ini. Berjumpa lagi di acara berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.